Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali hadirkan 3 berita utama hari ini. Kantor Bea Cukai menyerahkan 2 tersangka kasus rokok ilegal kepada pihak kejaksaan. Sebuah jembatan penghubung antar dusun di Desa Tonggolobibi, Donggala nyaris ambruk. Sebanyak 373 atlet dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan bulu tangkis tingkat Sulawesi Tengah. Sebanyak 373 atlet dari berbagai kelompok umur dan kategori ikut berlaga dalam kejuaraan Provinsi Bulu Tangkis Sulawesi Tengah 2025 yang dibuka di Gedung Olahraga Siranindi Senin sore. Event tahunan ini memperebutkan piala dan uang pembinaan jutaan rupiah. Ratusan atlet bulu tangkis ini berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Mereka berlaga bukan hanya untuk meraih gelar juara, tapi sekaligus untuk mengamankan tiket menuju kejuaraan nasional di Malang. PBSI Sulteng menyediakan total bonus pembinaan sebesar 50 juta rupiah untuk atlet yang berhasil meraih juara. Bonus ini diharapkan menjadi pemacu semangat agar para atlet tampil maksimal dan menunjukkan performa terbaiknya. Alhamdulillah ini juga paling banyak atlet yang ikut serta dalam kejuaraan kali ini. Untuk total bonus kurang lebih sekitar 50-an juta terkait dengan hadiah di beberapa kelas yang dipertandingkan. Mudah-mudahan ini kejuaraan provinsi kali ini akan kita dapatkan atlet-atlet yang terbaik untuk mewakili Sulawesi Tengah pada kejuaraan nasional yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 di Jawa Timur, Malang, Jawa Timur. Kejurprov juga menjadi bagian dari proses seleksi untuk menjaring atlet terbaik yang akan disiapkan menuju PON dan kejuaraan nasional ke depan. Luar biasa karena menurut saya ini bisa mendukung atlet-atlet muda yang bisa mewakili provinsi atau nasional ke depannya. Setelah ikut beberapa kali pertandingan kayak bisa gitu. Jadi coba ikut yang di kabupaten, ternyata alhamdulillah juara dan bisa mewakili kabupaten tersebut. Mungkin targetnya bisa lebih baik dari sekarang, bisa memegang provinsi atau kabupaten besar-besar lainnya. Pemerintah provinsi mendorong agar pembinaan olahraga, khususnya bulu tangkis, dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Seleksi berdasarkan prestasi, bukan kedalaman relasi, menjadi prinsip utama demi melahirkan atlet-atlet unggul dari Sulawesi Tengah. Kejurprov ini diharapkan menjadi langkah awal kebangkitan bulu tangkis Sulteng menuju level nasional dan mampu menjadi salah satu penyumbang medali dan event besar di masa mendatang. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Pada hari ini, tanggal 1. Kerajinan ekoprint kini mulai digeluti masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bisnis ramah lingkungan ini bahan bakunya mudah diperoleh dan penghasilannya cukup menguntungkan. Veronica Surami salah satu perajin ekoprint yang sukses di Kota Palu. Bermodalkan informasi dari media sosial, ia belajar dan menggeluti usaha tersebut sejak tahun 2020 silam. Awalnya hanya iseng saja, namun berkat ketelatenannya usaha tersebut kini berkembang pesat. Keunikan produk yang dihasilkan menjadi daya tarik sehingga usaha tersebut kini telah mendunia. Tidak hanya laku di Indonesia, tapi mampu menembus pasar internasional seperti Inggris, Kanada, dan sejumlah negara lainnya. Berbagai jenis produk ekoprint Surami seperti tas, sepatu, sandal, topi, kain, hingga berbagai aksesoris lainnya. Harga produk tersebut juga beragam, mulai dari Rp20.000 hingga Rp400.000, bergantung jenis barang dan tingkat kerumitannya.
Ecoprint sendiri berasal dari kata eco yang artinya alam dan print yang berarti mencetak. Jadi mencetak dengan pewarna alam. Tentunya kalau untuk produk ramah lingkungan, produk dari alam, kendalanya kita adalah cuaca. Tetap bisa kita sikapi lah dengan bagaimana trik-trik kita dalam membuat ecoprint. Contohnya kalau cuacanya panas ya oke, kita lakukan di pagi hari atau di sore hari kita melaksanakan kegiatan ecoprint. Keberadaan kerajinan ecoprint ini tentunya menjadi peluang bisnis bagi masyarakat Palu. Apalagi memiliki pasar yang luas mulai dari konsumen menengah ke atas. Alifa Ulan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Perlu kita dengar, tapi kalau yang tidak positif bisa kita. Kaum perempuan didorong menjadi motorik siaran atau konten sehat di era digital. Langkah ini penting untuk mendidik generasi menjadi cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial maupun media massa. Pentingnya siaran sehat tersebut menjadi bagian kampanye yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah bersama ratusan perempuan dari berbagai elemen Selasa siang. Kegiatan yang mengusung tema Berani Siaran Sehat dan Cerdas ini menyasar kaum perempuan, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa. Sebanyak 150 peserta dari berbagai elemen ini menjadi mendapatkan pemahaman terkait pentingnya mengonsumsi konten positif. Selain itu, meningkatkan pengetahuan media dan mendorong perempuan menjadi agen perubahan dimulai dari lingkungan rumah tangga. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah mengajak perempuan untuk aktif dalam mengawasi siaran dan mengedepankan konten edukatif dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Kami menganggap bahwa program ini penting. Kenapa kita menspesifikkan perempuan? Seperti dalam yang sudah kami sampaikan bahwa perempuan itu memegang peranan penting dalam dunia penyiaran. Sebagai contoh saja, misalnya di rumah itu siapa yang memegang remote TV? Pasti perempuan, ibu kan? Nah, kontrol maupun sharing pertama ketika terkait dengan konten-konten, apakah itu positif ataupun negatif, itu berada di tangan perempuan. Para peserta senang karena bisa mendapatkan wawasan baru tentang literasi media. Mereka harus cerdas dalam memilih konten atau siaran. Perempuan diminta berperan dalam mengarahkan keluarga, mengakses siaran sehat, serta mendorong peserta untuk lebih kritis terhadap informasi di media. Mahasiswa siap terlibat membangun konten positif di media sosial dan media massa. Kita mengangkat tentang berani berkonten positif, apalagi bagi perempuan, dan kita juga sebagai mahasiswa harus bisa lebih berani untuk dan cerdas untuk mengelola konten yang lebih positif. Harapannya untuk kita semua kalau untuk berkonten itu di media sosial juga harus lebih bijaksana dan harus lebih diteliti lagi. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis kepada seluruh peserta. Pemeriksaan meliputi gula darah dan tekanan darah sebagai bagian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agnes Gracia Nape berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songom Puasi Tabe.